Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tio Marta Silalahi. Saya kelas 11 MIA 2, sekolah di SMA Negeri 1 Torgambang. Baik, saya di sini akan menjelaskan beberapa pembahasan tentang polinomial. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian serta contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedua, saya akan menjelaskan penjumlahan, pengurangan, perkalian polinomial, dan yang terakhir saya akan menjelaskan pembagian polinomial secara Horner dan juga bersusun. Polinomial adalah fungsi di dalam X atau Y atau variabel lainnya yang memiliki pangkat lebih dari 2. Pangkat 2 itu disebut dengan pangkat kuadrat, sedangkan pangkat 1 itu disebut dengan fungsi linear. Jadi polinomial adalah pangkat yang lebih dari 2. Kehidupan sehari-hari sebagai contoh proses pembuatan suatu alat transportasi merupakan salah satu penerapan konsep polinomial. Untuk membuat suatu alat transportasi yang memadai dari segi keamanan dan kenyamanan, perlu diperhatikan beberapa faktor pendukung pembuatan alat transportasi. Misalnya, perbandingan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Dalam hal ini, penggunaan polinomial dapat mengukur dan mempertimbangkan suatu ukuran sehingga diketahui keseimbangan, berat, struktur, bentuk, dan ukuran alat transportasi. Jika unsur-unsur tersebut diketahui, maka pekerjaan suatu alat transportasi dapat dipermudah dalam pembentukan dan pengerjaannya. Jika unsur-unsur tersebut dinyatakan sebagai X1, X2, X3, dan seterusnya, maka terdapat banyak suku dalam satu kesatuan. Oleh sebab itu, penerapan polinomial sangat diperlukan dalam proses pembuatan suatu alat transportasi. Penjelasan mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian polinomial. Berikut soal. Misalkan polinomial fx dan gx dirumuskan sebagai fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 6, dan gx 2x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 10. Dengan demikian, operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial dapat dituliskan sebagai berikut. Kita memasuki bagian penjumlahan. Fx tambah gx sama dengan, kita masukkan nilai fx yaitu 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 6, ditambah kita masukkan nilai gx yaitu 2x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 10. Selanjutnya kita turunkan nilai yang memiliki pangkat lebih besar, yaitu 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2 tambah 5x dikurang 7x dikurang 6 ditambah 10. Selanjutnya sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 2x, hasilnya min x kuadrat dikurang 5x dikurang 7x, hasilnya min 2x ditambah min 6 ditambah 10, hasilnya 4. Selanjutnya kita memasuki pengurangan. Fx dikurang gx sama dengan, kita masukkan nilai fx 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 6 dikurang, kita masukkan nilai gx
2x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 10. Selanjutnya kita turunkan juga nilai pangkat yang lebih besar, yaitu 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 7x dikurang 6 dikurang 10. Selanjutnya kita kurangkan, yaitu 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 hasilnya 5x pangkat 2 ditambah 5 dikurang 7x hasilnya 12x dikurang. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya perkalian. Fx dikali Gx sama dengan, kita masukkan nilai Fx 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 6 dikali, kita masukkan nilai Gx 2x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 10. Selanjutnya 2x pangkat 4 dikali 2x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 10 dikurang 3x dikali 2x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 10 tambah 5x dikali 2x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 10 dikurang 6 kali 2x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 10. Selanjutnya 4x pangkat 6 dikurang 14x pangkat 5 ditambah 20x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 4 ditambah 21x pangkat 2 dikurang 30x pangkat 2 ditambah 10x pangkat 3 dikurang 35x pangkat 2 ditambah 50x dikurang 12x pangkat 2 ditambah 42x dikurang 60. Hasilnya 4x pangkat 6 dikurang 14x pangkat 5 ditambah 14x pangkat 4 ditambah 31x pangkat 3 dikurang 77x pangkat 2 ditambah 92x dikurang 60. Soal, tentukanlah hasil bagi dan sisa bagi dari 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 4 dibagi x tambah 1. Kita menggunakan metode secara bersusun. Yang pertama kita lakukan yaitu membuat soal 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 4. Kita buat pembagi x tambah 1. Yang pertama yaitu 2x pangkat 4 dibagi x. Berapa nilai yang mendekati 2x pangkat 4? Yaitu 2x pangkat 3. 2x pangkat 3 dikali x yaitu 2x pangkat 4 baru 1 dikali 2x pangkat 3 yaitu 2x pangkat 3. Kita kurangkan 2x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 4 mati atau habis, min 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 hasilnya min 5x pangkat 3. Kita turunkan min 2x min 4. Min 5x pangkat 3 dibagi x yaitu min 5x pangkat 2 min 5x pangkat 2 dikali x yaitu min 5x pangkat 3. Lalu 1 dikali min 5x pangkat 2 yaitu
5x pangkat 3 dikurang min 5x pangkat 3 habis atau mati. Min 2x dikurang min 5x pangkat 2, yaitu 5x pangkat 2 dikurang, karena tidak bisa dikurang, 2x dikurang 4. Min 5x pangkat 2 dibagi x, hasilnya 5x. 5x dikali 1, 5x. 1 dikali 5x menjadi 5x. Kita kurang lagi, mati atau habis. Min 2x dikurang 5x sama dengan min 7x. Kita turunkan min 4. Min 7x dikali x sama dengan min 7. Min 7 dikali x min 7x dikurang 1 dikali 7 sama dengan 7. Jadi min 7x dikurang min 7x habis atau mati. Min 4 dikurang min 7, 3. Ini yang disebut dengan sisa. Ini kita sebut dengan hasil, dan ini pembagi. Ini soal nomor pertama. Kita memasuki soal nomor 2, yaitu secara corner. Kita ambil soal 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 4 dibagi x tambah 1, seperti soal yang di atas. Berarti 2, 3, 2, 4. Dan dibagi dengan min 1. Kenapa min 1? X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1. Jadi dibagi min 1. Kita turunkan 2. 2 dikali min 1 min 2. 3 ditambah min 2 1. 1 dikali min 1 min 1. 2 ditambah min 1 1. 1 dikali min 1 min 1. 4 ditambah min 1 3. Jadi sama seperti ini. Ini disebut dengan sisa, dan 1 ini disebut pembagi. Ini adalah metode pembagian polinomial secara bersusun dan corner. Dari penjelasan saya mengenai polinomial, kiranya bagi semua yang melihat dapat bermanfaat, dan adapun kesalahan dalam ucapan atau penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih.